Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita kembali membahas seputar Al-Zaitun, karena memang belum ada tanda-tanda pemerintah terkait ini akan memberikan tindakan. Mungkin karena memang mereka ini sama-sama merasakan kenikmatan dunia, merasakan kenikmatan dunia yang fana ini, yang sementara, tidak lama. Kalau orang-orang yang cerdas, orang-orang yang waras, yang agamanya lurus, ini sudah pasti menentang pemahaman yang ada di Al-Zaitun. Pasti. Berbeda dengan orang-orang yang mereka penggemar bid'ah. Karena bagaimana mereka mau menentang? Mereka sama-sama melakukan ibadah yang lahir dari akal dan hawa nafsu. Na'udzubillah min dzalik. Kali ini kita ambil video dari channel Reski Maisha Putra, di mana di sana menampilkan video pimpinan aliran sesat Al-Zaitun yang mengatakan bahwa apabila Nabi Adam itu dikatakan manusia yang pertama, itu bisa benar bisa meleset. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian membahas perkara surga, membahas dengan akal dan pikirannya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita simak videonya. Adam yang kita sering mengatakan bahwa manusia pertama, bisa jadi betul, juga bisa jadi meleset. Kalau cerita dari Alkitab, baik itu Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru maupun Perjanjian yang paling kini, itu mengatakan bahwa Adam itu diciptakan daripada debu atau tanah. Kemudian terciptalah makhluk yang namanya Adam itu. Kalau Perjanjian Lama itu sedikit menggambarkan bahwa penciptaan Adam laksana orang membuat keramik berbentuk manusia. Kemudian kalau Al-Quran wa nafakhna fihi min ruhi, kalau Perjanjian Lama kami tiupkan roh ke dalam melalui hidungnya. Intinya setelah tercipta manusia, bakal manusia, maka dimasukkan ruh. Konsep Perjanjian terbaru atau Al-Quran juga seperti itu. Walhasil terciptalah Adam. Adam ditempatkan dalam satu tempat yang kata para penulis kitab-kitab baik baru maupun lama, itu di tempat yang namanya Eden atau surga. Sehingga kita tidak bisa bayangkan kalau sekarang kita berbicara sendirian tentang surga. Namun Perjanjian Lama memberikan batasan surga itu. Surga itu dikelilingi oleh sungai. Empat sungai yang saya hafal dua, yaitu sungai Efrat dan sungai Tigris. Sungai Efrat itu sudah barang tentu bukan bertempat di surga khayal. Sungai Efrat sampai hari ini ada, dan sungai Tigris juga sampai hari ini ada. Makanya surga yang digambarkan oleh Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru sulit untuk digambarkan sebagaimana surga khayalan. Mengapa? Dalam Al-Quran juga jannatun tajri min tahtihal anhar. Surga yang dikelilingi sungai yang terus mengalir. Di dalam Perjanjian Lama surga memiliki 4 sungai. 2 di antaranya adalah sungai Efrat dan sungai Tigris. Malah lebih jelas mengatakan bahwa dalam Perjanjian Lama surga itu bukan tidak bisa dibayangkan, karena dibatasi oleh 4 sungai tadi, sungai Tigris dan sungai Efrat dan 2 sungai lainnya. Saya tidak habis pikir teman-teman, kenapa orang seperti orang ini bisa menjadi pimpinan pondok pesantren terbesar se-Asia Tenggara. Subhanallah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, coba fikirkan. Yang seperti ini masih ada yang mengatakan tidak sesat, mengatakan baik-baik saja. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ketahui segala sesuatu itu diolah, dicerna dengan memakai otaknya sendiri, tidak mengikuti pemahaman para ulama.
Para ulama ahlu sunnah wal jamaah mereka sepakat bahwasanya Adam alaihissalam itu adalah manusia yang pertama kali Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Dalilnya mana? Banyak. Hampir di setiap awal ceramah, awal khutbah, para khotib, para penceramah menyampaikan ayat tersebut. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian yang dari seorang diri, dari yang satu, dan darinya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan istrinya, dan dari keduanya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memperkembangbiakan kalian, laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia, kalian saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, memerintahkan kepada makhluknya, kepada kita, agar bertakwa kepadanya. Tidak menyekutukan kepada sesuatu apapun. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita akan kekuasaannya, yang sudah menciptakan kita yang awalnya hanya dari satu orang. Dan orang tersebut adalah Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan kemudian dari Adam tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan istrinya, Hawa. Diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari tulang rusuk sebelah kiri bagian belakang Nabi Adam alaihissalam, ketika Nabi Adam alaihissalam sedang tidur. Kemudian di ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna masala Isa indallah kamasali Adam khalaqtahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan penciptaan Isa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah seperti penciptaan Adam. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kun, jadi, fayakun, maka jadi. Dengan ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kekeliruan orang-orang yang menganggap bahwasanya Nabi Isa adalah anak Tuhan, karena Nabi Isa terlahir tanpa bapak. Allah subhanahu wa ta'ala membantah orang-orang yang mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah. Allah subhanahu wa ta'ala membantah dengan mengatakan, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Nabi Isa yang lahir tanpa bapak itu bagi Allah bukanlah sesuatu yang mustahil. Nabi Isa ada ibunya, ada rahimnya. Allah memberikan tahu bahwasanya ada yang lebih dari itu, yaitu penciptaan Adam. Adam Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan tanpa bapak, tanpa ibu, yang sebelumnya pun belum ada. Itu dalil dari Al-Quran. Belum lagi yang paling masyhur, surat Al-Baqarah ayat 30. Silahkan cek tafsir para imam mufassirin. Mereka sepakat bahwasanya yang dimaksud nafsi wahidah ini adalah Nabi Adam alaihissalam, kecuali tafsir Bapak Syihab, ya, yang mengatakan tidak boleh kita itu mengatakan Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Kemudian lagi pemikiran-pemikiran kelompok sufi tasawuf yang keyakinan mereka itu penuh halusinasi, ya, yang keyakinan mereka penuh dengan halusinasi, yang mereka memiliki pemikiran seperti Bani Israel, banyak bertanya dan banyak memainkan akal sehingga kesusahan sendiri. Kemudian akhirnya akalnya yang dibenarkan. Itu Buya Syakur, coba simak, kecuali mereka itu. Kalau ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka sepakat bahwasanya manusia yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah Nabi Adam alaihissalam. Ya. Itu dalil dari Al-Qur'an. Belum lagi dari hadis. Banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satunya mengatakan kullukum banu Adam wa Adamu khuliqa min turab. Kalian semua adalah keturunan Adam dan Adam diciptakan dari tanah. Seandainya ada pendahulu, ada manusia selain Nabi Adam yang dikatakan sebagai pendahulu, maka mustahil
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullukum banu Adam. Kalian semua adalah keturunan Adam. Masih banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan bahwa manusia pertama kali adalah Adam alaihissalam. Ya, jadi aliran Al-Zaitun ini adalah aliran sesat yang terpelihara, yang mereka memahami agama ini hanya dengan akal dan pikiran dan hawa nafsu mereka. Belum lagi ketika berbicara tentang surga, dikira surga itu bisa dibayangkan. Bagaimana sungainya, bagaimana isinya, bagaimana buah-buahannya, bagaimana madunya, bagaimana tempat-tempat yang untuk bersantai para penghuni surga. Ya, hanya orang-orang yang bodoh, orang bodoh yang sebodoh-bodohnya, yang membayangkan apalagi menganggap sungai di surga itu sama dengan sungai yang ada di dunia. Surga itu seperti apa? Baca tafsir surat As-Sajdah ayat 17. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Tidak ada seorang pun yang mengetahui berbagai nikmat yang menanti mereka sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Di antara isi dari penjelasan para imam mufassirin terkait ayat ini adalah di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "A'dadtu li'ibadis sholihin ma la 'ainur ra'at wa la adhunnus sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Aku telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang soleh balasan atau pahala yang belum pernah mereka lihat, belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbesit di dalam hati siapapun." Jadi jangan samakan surga itu dengan dunia. Kita hanya tahu namanya saja, tidak akan pernah tahu hakikatnya kecuali setelah nanti masuk surga. Bagaimana sungai, bagaimana madu, bagaimana bidadari, kecantikan bidadari. Tidak akan tahu kita hakikatnya seperti apa. Tidak akan sama, tidak akan pernah kita bisa membayangkan surga. Maka setiap kita membayangkan kenikmatan surga pasti itu salah, tidak akan sama. Karena dikatakan bahwasanya nanti di surga itu kenikmatan itu belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbesit di dalam hati oleh siapapun. Ya. Oleh karenanya kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari pemahaman-pemahaman yang sesat, pemahaman-pemahaman yang membodohi umat, pemahaman para ahlul bid'ah yang selalu mencampuri syariat ini dengan syariat-syariat buatan akal dan hawa nafsu mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita di atas pemahaman yang hak, meskipun kita harus dicela, dihina, disebut Wahabi dan sebagainya. Semoga kita istiqomah sampai akhir hayat kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kalau sudah masuk surga, kata Allah, la khaufun alaikum wa la antum tahzanun. Udkhulul jannata la khaufun alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah kalian ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran sama sekali bagi diri kalian. Wa la antum tahzanun, dan kalian tidak akan pernah bersedih di surga tempatnya. Dikatakan kepada para penghuni surga, "Inna lakum antasihu wa la tasqamu abada." Wahai para penghuni surga, kalian akan senantiasa sehat dan tidak pernah sakit selama-lamanya. Tidak ada sakit, tidak ada pilek ya, tidak ada pusing ya, tidak ada stres ya. Penyakit panu pun tidak ada di sana ya. Tidak ada penyakit sama sekali, tidak ada bisul, tidak ada jerawat. Semua kalian selalu sehat, tidak ada sakit selama-lamanya. Wa antahyau fala tamutu abada. Kalian akan senantiasa hidup dan tidak akan mati selama-lamanya, abadi. Pada hari kiamat kelak didatangkan maut dalam bentuk kabsha, dalam bentuk kambing, kemudian disembelih di antara penghuni surga, di antara penghuni neraka. Dikatakan kepada penghuni surga, khuludun la mauta fiha, tidak ada kematian, kalian akan kekal selama-lamanya. Maka bertambahlah kegembiraan orang-orang penghuni surga. Dikatakan kepada penghuni neraka jahanam, kalian akan kekal selama-lamanya, tidak ada kematian. Maka bertambah kesedihan mereka. Tidak ada namanya kematian.
Kemudian dikatakan lagi kepada penghuni surga. Ya. Wa an tashibbu fala tahramu abada. Kalian akan senantiasa muda dan tidak akan pernah tua. Di sini ada yang muda terus enggak? Pasti berubah menjadi orang tua atau bahasa kita orang senior. Allah kasih tanda bahwasanya kita akan game over di dunia ini. Tadinya muda, gagah, ya, pandangan tajam, telinga pendengaran kuat, mudah berlari, mudah melangkah, berteriak dengan kuat. Lama-lama mulai apa? Melemah. Pandangan mulai kabur, pendengaran mulai lemah, langkah kaki mulai lambat, ya. Suara tidak bisa lagi keras, tadinya lurus mulai bongkok, ya. Tanda-tanda bahwasanya kematian sudah dekat. Adapun di surga senantiasa muda, umur 33 tahun selalu. 33 tahun selalu. Di puncak-puncak aktivitas yang kuat tatkala berusia 33 tahun. Kemudian yang terakhir dikatakan kepada mereka, wa antas'adu fala taba'asu abada. Kalian akan senantiasa bahagia dan tidak ada kesengsaraan selama-lamanya. Itulah kesimpulan daripada keindahan surga. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza ra'aita thamma ra'aita na'iman." Kalau kau di surga, kau lihat di mana saja, yang kau lihat adalah keindahan, kebahagiaan. Di surga, kalau antum sudah masuk surga, mau lihat atas, mau lihat kanan, mau lihat kiri, mau lihat depan, mau lihat belakang, dimanapun engkau meletakkan pandanganmu, kau pasti bahagia. Karena semua yang terlihat di surga mendatangkan kebahagiaan. Berbeda kita di dunia, terkadang lihat ke depan kita sedih, terkadang lihat ke samping kita gelisah, terkadang lihat berita kita khawatir, terkadang lihat istri bahagia, terkadang lihat istri sakit hati, terkadang lihat suami bahagia, terkadang lihat suami sakit hati, terkadang lihat anak-anak bahagia tatkala mereka nurut, terkadang sakit hati tatkala lihat anak-anak bandel. Tidak semua yang kita lihat menyenangkan hati. Tetapi di surga, idza ra'aita thamma, kemanapun arah kau arahkan pandanganmu, kau akan melihat apa? Kebahagiaan.